Kemudian pembicara ketiga, Mas Riko. Bisa langsung mulai, nanti Mas Riko bicara terkait bagaimana mengelola media sosial sama untuk sosialisasi sama kampanye bagi partai politik. Monggo silakan Mas Riko, bisa masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Pak? Oke, siap, dengaran Mas. Ya. Saya minta tolong bisa jadi host apa co-host biar saya juga share materi saya. Karena kalau saya nggak... Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih Mas Agus, Pak Tuko, Pak Harun Gunawan, para komisioner, bapak-bapak, ibu-ibu, para petugas, kita semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal mula COVID itu sendiri kalau kita perhatikan, namanya aja itu sudah kontroversial ya. Artinya tidak mudah juga untuk menetapkan nama COVID itu. Awalnya kan namanya itu fenomenia lah, ada yang bilang virus dari Cina. Baru pada bulan Februari WHO itu mengeluarkan nama coronavirus disease. Maksudnya kenapa dikasih nama COVID? Yaitu bagian dari strategi komunikasi agar nama virus ini tidak terstigma kepada negara tertentu gitu. Maka keluarlah nama COVID. Nah, kadang-kadang orang bilang corona, ya nggak ada salah juga. Orang bilang COVID dan lain sebagainya. Nah, yang agak berat memang dari COVID ini memang soal perubahan perilaku itu. Ya kalau kita kaitkan dengan pilkada, ya money politik itu. Jadi bagaimana mengubah perilaku orang ketiga M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah kalau di konteks pilkada ini kan yang susah itu kan money politik itu. Artinya bagaimana orang tidak melakukan money politik. Saya kebetulan konsultan di UNICEF, jadi selama 3 bulan saya membantu tim komunikasi di gugus tugas pusat, bantu bikin data-data, termasuk bantu bikin pidatonya Pak Yuri, Bu Resa, dan lain sebagainya. Memang yang agak susahnya di situ. Jadi apa namanya? Ini saya share baik. Sudah terbaca ya? Presentasi saya sudah masuk nggak, Mas? Masuk nggak presentasi saya? Halo? Masuk. Oke, baik. Masuk ya presentasi saya? Kok nggak kelihatan ya? Masuk, Mas. Oke. Lanjut. Bentar. Malah posisinya ini yang saya bingung. Bentar. Oke, saya share ulang ya. Saya share. Kelihatan, Mas? Oke. Ya. Nah, baik. Yang pertama itu tantangan penanganan COVID ini. Ini riset saya selama ada sekitar 2 bulan lah. Jadi yang pertama itu problemnya kepercayaan terhadap pemerintah turun naik ya. Berlarut-larut atau kadang-kadang bisa turun kalau komunikasinya berantakan gitu.
komunikasi berantakan itu terjadi kalau semuanya berbicara. Tapi kalau Pak Tetuko saja yang bicara, ini juru bicaranya Pak Tetuko ya? Benar ya? Ya, benar. Nah, kalau juru bicara saja yang berbicara, itu relatif komunikasi itu aman. Penyebab ribut-ribut kemarin itu karena, mohon maaf ya, Pak Erlangga juga bicara, Pak Wiku yang harusnya bicara, yang kalau Pak Jokowi kan tegas, artinya juru bicara itu Prof. Wiku. Selain Prof. Wiku, jangan bicara. Saya mau konfirmasi dulu ke Pak Tetuko. Benar ya Pak Tetuko, begitu kan? Benar. Memang harusnya begitu, Pak. Kalau banyak pihak, tentu akan kacau. Nah, jadi jangan terlalu banyak yang bicara soal COVID ini. Cukup gugus tugas saja, apalagi masuk kepada wilayah medis gitu loh. Karena kalau semuanya bicara, nanti kepercayaan itu turun. Kemudian yang kedua, situasinya menurut berbagai survei itu kecemasan masyarakat ini tinggi ya, ketakutan akan kelaparan. Kemudian ketidakpatuhan masyarakat pada protokol kesehatan sangat tinggi. Ini tinggi sekali. Ya. Dan sampai sekarang itu belum ketemu strategi komunikasi yang mantap, yang cocok untuk merubah perilaku orang ini. Karena sejak zaman Orde Baru juga yang namanya kurang juga dampaknya. Terakhir itu ada revolusi mental juga nggak ngaruh gitu loh. Nah sekarang semua ahli ini, mau epidemiolog, mau antropolog, mau sosiolog, mau ahli komunikasi sedang mencari-cari cara gimana caranya perubahan perilaku ini terjadi. Ya kalau lihat survei-survei lembaga survei politik bagus-bagus aja isinya. Masyarakat katanya sudah tahu memakai masker, sudah memakai masker. Cuma kan ternyata kita cek di lapangan banyak survei itu nggak benar juga pemeringkatan itu. Makanya saya lebih percaya survei-survei dari kampus ya, baik LIPI, FKM, UNER dan lain sebagainya. Memang masyarakat kita ini nggak disiplin. Nah, kemudian gangguan ekonomi, kemudian juga ada problem sekarang itu stigma saling menyalahkan gitu loh. Sehingga ketika masuk kepada pilkada ini terjadi pro dan kontra. Nah, kalau pro dan kontra itu memang kita tidak bisa hitam putih ya, tidak bisa hitam putih. Kita milih kesehatan atau milih politik, kita milih kesehatan atau milih pilkada. Memang tidak bisa hitam putih seperti itu. Kita milih kesehatan atau milih pilkada, kita milih kesehatan atau milih ekonomi. Memang tidak bisa hitam putih, harus benar-benar didialogkan. Nah sekarang saya sepertinya sudah ketemu, artinya pilkada ini tetap berjalan, asalkan ya. Jadi protokol kesehatan ini kan menjadi semacam mantra gitu ya. Jadi memang dalam komunikasi itu pertama kita konkret aja, nggak usah lagi pakai istilah-istilah protokol kesehatan, kita langsung aja 3M atau 3R atau hindari 3R gitu kan. Jadi protokol kesehatan itu masih terlalu umum. Protokol kesehatan itu apa? Safety and protocol. Jadi kita langsung aja protokol COVID gitu. Di bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan juga adalah terus membiasakan dalam setiap pertemuan itu, misalnya pertemuan dalam setiap undangan-undangan itu sudah disampaikan bahwa kegiatan ini menerapkan 3M, bahwa kegiatan ini melaksanakan protokol COVID dan lain sebagainya gitu. Jadi modelnya pembiasaan gitu.
Nah, kemudian selanjutnya, ini evaluasi selama PSBB itu memang partisipasi masyarakat itu rendah. Partisipasi masyarakat untuk mendukung itu rendah. Nah, kalau kita pelajari saat ini, pola komunikasinya memang apakah sudah berbeda sekali dengan 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu. Artinya sekarang KPU maupun partai politik itu sudah langsung berinteraksi dengan masyarakat itu. Kalau dulu lewat media, sekarang sudah langsung berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Nah, interaksi ini yang sangat penting gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan KPU atau kandidat di telepon genggam setiap orang dengan lebih menyenangkan dan bermakna gitu. Nah, yang pertama adalah membuat landing page atau pusat informasi. Jadi setiap kandidat itu sudah punya website khusus, semua poster ada di situ, semua visi misi ada di situ, semua video ada di situ, semua infografis ada di situ. Apapun ada di situ. Jadi kantornya yang fisik itu dipindahkan ke internet, ya. Jadi itu yang benar-benar kayak kantor. Jadi redesign website itu sangat dibutuhkan sekarang. Jadi websitenya tidak bisa hanya sekedar website, tapi benar-benar kayak kantor. Bagaimana kantor di dunia maya, ya seperti itulah website yang harus dibikin sekarang. Ada resepsionisnya, ada yang menunggui, ada ada tanya jawabnya, ada interaksinya gitu. Bisa. Website itu bisa dibikin kayak kantor. Artinya ada yang jaga itu bisa. Jadi orang real time bertanya di website itu bisa. Jadi website itu harus dibikin kayak kantor beneran. Nah, keuntungannya kalau website yang berbasis internet itu kan 24 jam. Jadi orang bisa berkunjung kapanpun gitu. Nah, termasuk di KPU maupun di kandidat, itu yang menongkrongi website maupun media sosialnya itu ya 24 jam. Jadi tongkrongin terus. Orang hadir menanya terus dijawab. Orang hadir menanya terus dijawab. Gitu. Itu keperluan dari landing page itu. Nah, selama ini kita melihat website itu kayak kuburan. Kayak kuburan itu gini. Orang masuk, jadi bayangkan orang masuk ke website kita, orang datang ke sebuah kantor, tapi nggak ada siapa-siapa di kantor itu. Itulah kira-kira website yang ada. Gitu ya. Nah, sekarang website itu adalah ketika orang masuk ke website kita. Ini ada suara-suara lain kok. Kenapa ya? Nah, jadi orang masuk ke website kita itu sudah ada security-nya, sudah ada resepsionisnya yang dia bisa langsung bercakap-cakap gitu loh. Biasanya itu di kolom sebelah kanannya itu. Di kolom sebelah kanan website itu ada chat, dan chat itu ada yang dijawab oleh robot, ada yang dijawab oleh manusia. Nah, upayakan dijawab oleh manusia gitu loh. Dan itu bisa tersambung ke handphone. Jadi misalnya orang buka website kita, ada yang chat itu bisa tersambung ke handphone, kita langsung bisa ngobrol langsung gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua, itu perlu yang namanya membentuk tim media sosial. Ya, tim media sosial itu sangat diperlukan sekali. Kenapa? Sangat diperlukan karena kita ngomong teori-teori apapun nanti kalau tidak ada timnya itu malah susah gitu. Jadi harus ada penanggung jawabnya. Mau dia berdasarkan situasi COVID ini, apapun lah alasannya, itu harus jelas di struktur di KPU itu, atau kalau di tim saya yakin sudah ada lah. Kalau yang swasta-swasta itu kebanyakan lebih mudah. Yang agak sulit ini memang kalau di organisasi yang resmi, kayak organisasi pemerintah gitu, kayaknya itu kalau membentuk tim sukses, tim media sosial itu susah gitu loh. Nah, jangan sampai pengelolaan media sosial ini diserahkan kepada pihak ketiga. Misalnya KPU, wah daripada kita repot-repot, ini ada duit,
katakanlah 100 juta, kita kasih aja kepada pihak ketiga untuk mengelola media sosial KPU. Jangan seperti itu. Nanti data-data KPU bisa hilang sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi dari internal KPU itu aja diberdayakan atau ada rekrutmen baru untuk orang-orang pada pengelolaan media sosial ini. Problemnya adalah kita tuh terlalu banyak teori-teori tentang komunikasi, terlalu banyak tips-tips membuat konten dan lain sebagainya, tapi pada pelaksananya itu nggak jelas. Makanya tim ini sangat diperlukan sekali. Artinya sudah berapa video yang diproduksi oleh KPU, sudah berapa infografis yang diproduksi, sudah berapa interaksi di antara KPU dengan warga itu sudah berapa, itu yang diperlukan sekali tim ini. Artinya mumpung masih September, Oktober, November, artinya masih ada 2 bulan atau 3 bulan lagi, dimatangkan lagi tim media sosial di KPU maupun di partai politik itu. Kemudian perlu memang paslon itu menjelaskan struktur tim media sosialnya itu siapa saja, kemudian kantornya di mana. Jadi ini bukan pekerjaan yang rahasia. Untuk mudah pengecekannya saja, misalnya paslon ini, misalnya paslon A ya, tim media sosialnya itu di mana itu harus dijelaskan. Biar kalau dia nyebar hoax ya orang bisa langsung cari kantornya gitu. Nah selama ini yang terjadi pengelolaan media sosial itu tertutup sehingga begitu ada hoax ya orang bingung ini di mana, akhirnya mencari IP-nya gitu. Nah itu perlu sering-sering bertemu. Nah pertemuan-pertemuan yang seperti itu yang sangat diperlukan sekali. Jadi KPU sungkan-sungkan sekali mempertemukan antara koordinator tim media sosial di 3 kandidat ini gitu loh. Itu. Jadi karena yang diproduksi itu sudah sama dengan yang diproduksi oleh media, dia produksi berita, dia produksi infografis, dia produksi poster dan lain sebagainya, makanya kantornya pun harus jelas. Jadi misalnya ini kantornya di mana, tim sukses, oke kantornya di Jalan A. Tim medianya di mana? Oh tim media kami, ini kami punya tim siluman, nggak usah lagi pakai istilah-istilah siluman, di mana timnya itu harus jelas gitu. Sehingga ketika ada informasi-informasi yang fitnah dan lain sebagainya itu bisa kita ketahui. Nah tim media sosial itu berapa orang sebetulnya strukturnya? Sebetulnya tim media sosial itu paling sedikit 3 orang. Kemudian paling banyak berapa ya? Paling banyak itu tidak terbatas, tapi jelas penanggung jawabnya itu 3 gitu loh. Sehingga update terus. Kemudian di KPU itu juga sudah mulai melihat salah satu indikator ya, indikator kerja pegawainya, entah itu pegawai tetap atau pegawai honorer, itu juga sudah mulai dilihat dari keaktifan dia mensosialisasikan pilkada ini di media sosialnya masing-masing gitu. Jadi Pak Agus dan teman-teman komisioner, teman-teman PNS di KPU maupun teman-teman honorer di KPU itu juga harus dicek, tidak bisa hanya imbauan-imbauan saja. Mereka juga harus aktif mensosialisasikan pilkada ini di media sosialnya gitu. Ini memang menjadi problem di Indonesia ini. Karena rata-rata PNS itu ya kayak pengalaman saya yang saya lihat aja lah. Kayak Asian Games misalnya. Itu kan kita melihat berapa orang sih PNS di Kemenpora yang mensosialisasikan Asian Games. Saat mudik misalnya kan, berapa orang sih PNS di Kementerian Perhubungan yang mensosialisasikan mudik, soal haji misalnya. Berapa orang sih PNS yang mensosialisasikan soal haji, itu kan itu yang perlu dibangun kultur di KPU itu, bahwa ini hajat kita bersama, jangan lu cuma ngomong-ngomong sosialisasi, tapi lu nyuruh PNS atau yang di kantor lu aja nggak bisa diberdayakan gitu loh. Nah itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi minimal
ya 60% dari PNS atau honorer yang ada di kantor itu terlibat aktif dalam sosialisasi kampanye. Kalau perlu dikasih penghargaan ya dikasih penghargaan gitu lah. Itu yang agak lemah biasanya di organisasi pemerintahan, yaitu rasa kepemilikan, rasa kebersamaan. Jadi rasa memiliki sebuah event itu yang perlu ditekankan juga di internal di KPU itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa juga mencari apa istilahnya di antara pegawai-pegawai kita itu, PNS-PNS kita itu siapa kira-kira yang memang bisa kita jadikan influencer atau orang-orang yang berbakat sosialisasi di situ gitu. Artinya akun-akun memang sebetulnya sekarang ini mudah sekali untuk menaikkan follower akun atau menjadikan akun media sosial kita itu menjadi titik fokus gitu loh. Misalnya kayak acara seperti ini kan ada live streaming di YouTube juga kan, di YouTube KPU. Jadi semakin sering YouTube KPU, Facebook KPU maupun TV KPU itu digunakan untuk sosialisasi, orang semakin kenal gitu. Jadi konferensi pers lewat live streaming di Facebooknya KPU Pemalang itu orang akan semakin kenal. Gitu. Kemudian berbagai acara-acara sosialisasi yang diadakan oleh masyarakat itu juga harus disosialisasikan di akun media sosialnya KPU gitu. Jadi akun media sosial KPU itu isinya itu kira-kira persentasenya gini ya. Isinya itu 50% konten dari KPU, 50% konten dari masyarakat, gitu loh. Jadi kalau ada mahasiswa bikin Zoom soal pilkada serentak, itu kan mendukung acara KPU, ya kita posting juga di akun medsos kita gitu. Kalau ada ormas bikin acara tentang pilkada, kita posting juga di akun KPU, karena itu juga bagian secara tidak langsung juga bicara tentang pilkada serentak gitu. Nah selama ini saya lihat admin ini pola pikirnya itu sempit sekali. Jadi yang diposting di akun-akun KPU itu cuma kegiatan dia saja. Sementara banyak kegiatan ormas, kegiatan BEM yang juga ada kaitannya dengan KPU itu tidak diposting. Hanya di like saja gitu loh. Nah itu yang model kebersamaannya itu yang harus dikuatkan gitu loh. Nah kemudian Ormas ya, Ormas ini sangat strategis sekali. Nah, bagaimana cara pelibatan Ormas ini? Entah mereka dikasih modal, katakanlah dikasih uang 1.500.000 untuk 3 kali Zoom. Sekarang kan nggak begitu mahal untuk sosialisasi kan, atau seperti apa gitu loh dengan target peserta. Sehingga tidak semuanya yang disosialisasikan oleh KPU. Gimana lah caranya sehingga ormas-ormas ini terberdayakan gitu loh, atau mengadakan pelatihan pengelolaan media sosial untuk KPU. Jadi sifatnya itu kan kalau KPU itu memberi dulu baru mengarahkan kan begitu biasanya, memberikan skill dulu untuk ormas soal kepemiluan, kemudian baru mengarahkan gitu. Itu bisa juga dilakukan gitu. Nah kalau dulu kan mahal sekali biaya-biaya sosialisasi KPU itu. Sosialisasi pemilu, misalnya sekali seminar, snacknya 300 lah, bisa jadi sampai 6 juta kan sekali seminar itu. Kalau sekarang kan dengan Zoom meeting ini dengan modal 500.000 sampai 1 juta, orang sudah bisa mengadakan Zoom gitu loh. Kalau saya sih sederhana aja, saya tidak melihat Desember nanti. Kalau Desember itu kan sudah hulunya, tapi kan yang kita lihat ini kan prosesnya. Jadi semakin banyak masyarakat mengadakan diskusi Zoom kaitannya dengan pilkada di KPU Pemalang, itu bagi saya sudah satu kesuksesan. Tapi kalau seminar-seminar soal KPU, soal money politik ini KPU aja yang ngadain, artinya tidak sukses meningkatkan partisipasi gitu loh. Jadi partisipasi itu dilihat berapa jumlah seminar yang diadakan oleh masyarakat terkait dengan pilkada serentak. Itu yang dimaksud dengan partisipasi. Jadi partisipasi itu dilihat berapa jumlah video yang diproduksi oleh masyarakat
yang menolak money politik. Nah, itu yang disebut dengan partisipasi. Tapi kalau semuanya diproduksi oleh KPU, itu namanya bukan partisipasi. Jadi misalnya katakanlah kita audit nih, kita audit komunikasinya. Katakanlah saya tanya ke KPU Pemalang, berapa video yang dibuat tentang money politik? Oh, kita buat 20 video. Oh, bagus. Terus masyarakat Pemalang berapa video yang dibikin? Oh, masyarakat nggak ada bikin video. Nah, itu gagal berarti. Artinya partisipasi masyarakat itu yang perlu ditingkatkan kaitannya entah dia ormas atau apapun gitu ya. Kemudian penting juga melibatkan figur-figur kunci di masyarakat ya. Jangan tertipu kita itu dengan follower-follower di media sosial, like, subscribe dan segala macam. Belum tentu orang yang banyak followernya itu, like itu mereka itu influencer, itu belum tentu juga. Jadi berdasarkan survei di Edelman itu lembaga yang paling kredibel lah saya pikir ya untuk survei ya. Jadi orang yang berpengaruh di masyarakat itu, yang pertama itu dosen muda. Ya. Dosen muda itu sangat berpengaruh. Nah, itu harus dipikirkan bagaimana model pelibatan dosen-dosen muda ini. Karena dosen muda itu relatif orang yang sebetulnya dia sudah punya gaji, dia sudah punya honor dari kampus. Nah, dia bisa diberdayakan dalam bentuk-bentuk sosialisasi yang lainnya gitu loh. Nah sekarang gini, kita kalau kita mau mikir bodoh-bodoh aja, apa sih yang disosialisasikan oleh KPU ini? Kan itu pertanyaannya. Artinya masa sih kalau cuma mensosialisasikan pilkada di bulan Desember aja biayanya sampai jutaan atau miliaran? Kan gampang, tinggal kita ngomong aja lah. Pilkada bulan Desember, calonnya ini. Tapi kan tidak sebatas itu. Artinya kita ini kan ada unsur edukasinya juga kan. Nah, edukasinya itu yang membutuhkan dosen-dosen muda itu, model pelibatannya itu seperti apa, itu yang harus dipikirkan. Nah, akan sangat bagus sekali kalau dosen-dosen muda yang kita jadikan partner ini juga aktif di media sosialnya, mensosialisasikan berbagai program KPU. Nggak usah banyak-banyak. Kita punya 20 saja, 20 dosen muda yang aktif bicara pilkada di Pemalang, aktif berinteraksi sebagai duta KPU, itu akan signifikan ya, karena mereka punya mahasiswa, mereka punya massa, dan yang paling penting dosen-dosen muda ini progresif dan punya wawasan gitu loh. Itu ya. Kemudian ya model-model seperti kompetisi itu masih bisa juga diadakan ya. Jadi setidak-tidaknya kalau sekarang bulan September, Oktober, November, Desember, artinya kita masih bisa mengadakan 3 atau 2-3 kali kompetisi lah. Kompetisi yang melibatkan pelajar untuk membuat konten dan lain sebagainya gitu. Nah, kompetisinya itu memang diusahakan kompetisi yang gampang-gampang saja. Siap, ya Pak, taruh saja. Jadi bikin kompetisi atau lomba-lomba yang tingkat partisipasinya bisa tinggi, jangan bikin lomba-lomba yang rumit-rumit gitu ya. Nah, kompetisi ini bisa antar sekolah, bisa antar kampus dan lain sebagainya. Kemudian platform yang digunakan itu tidak mesti harus media sosial. Bisa juga platform itu menggunakan media lokal gitu. Misalnya lomba menulis di Radar Pekalongan atau di mana gitu. Kemudian diarahkan ke landing page-nya kita tadi gitu loh. Ini sekarang memang habis acara ini memang sebaiknya kita evaluasi deh website kita masing-masing. Kita cek ini kira-kira udah layak kunjung apa belum, berat apa enggak gitu loh. Kemudian kalau orang masuk tuh ada yang nongkrongin nggak itu websitenya gitu loh. Terus dicek lagi gitu loh. Karena seperti yang saya bilang tadi, orang kalau masuk ke website itu kayak masuk kantor nggak ada orang. Jadi dia seperti nggak ada. Jadi kalau kan di bagian kanan kolom chat itu kan bisa dibuat interaksi dengan pengunjung itu. Gitu. Nah kemudian
potensi kerelawanan itu tinggi sebetulnya ya. Narasi yang mau dibangun itu apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan di kita di Indonesia ini ya. Di Indonesia itu menurut sebuah survei tahun 2017, jadi lembaga statistik ya, Gallup itu melakukan penelitian. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Jadi responden yang diambil itu 150.000 responden dari 146 negara. Hasilnya yang paling banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan amal di tahun 2017 itu orang Indonesia. Kemudian tahun 2008, CAF atau Charities Aid Foundation itu juga mengumumkan hasil survei yang bertajuk World Giving Index 2018. Hasilnya orang Indonesia itu memegang predikat pertama dari 146 negara sebagai orang yang sangat ramah hatinya gitu. Jadi orang Indonesia ini orang yang paling baik di seluruh dunia ya. Karena dia ikut ajaran agama, dia berzakat, dia bersedekah. Banyak orang yang susah. Di Indonesia ini kan orang kayanya cuma 1%. 99% itu kan menengah ke bawah dan paling banyak orang miskin. Tapi semiskin-miskinnya orang Indonesia itu kalau Jumatan dia ngasih juga 1.000, 2.000, 3.000. Jadi tingkat kerelawanan orang Indonesia ini tinggi. Termasuk pastinya itu di Kota Pekalongan gitu kan. Nah, tinggal narasi apa yang ya, Pemalang, bukan Pekalongan, Pemalang. Malah ya. Termasuk pasti di Pemalang itu tingkat urunannya itu tinggi. Nah, narasi apa yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan orang itu mau bergotong royong, mau mencoblos atau apa gitu. Itu tinggal pintar-pintar ketua KPU sama komisionernya saja membuat satu narasi bersama sehingga orang itu menjadi mau bergotong royong untuk menyukseskan pilkada ini gitu. Termasuk untuk hal-hal lain, mau menolak money politik, mau apapun lah. Itu tergantung dari konten, tergantung dari kalimat, tergantung dari bagaimana tata kata yang bisa kita buat sehingga orang itu bergerak bersama itu. Orang Indonesia itu paling mudah digerakkan lah kira-kira untuk satu kebaikan gitu lah. 10 November itu kan Allahu Akbar aja modalnya. Orang mau mati gitu. Artinya narasi apa yang mau digunakan istilahnya. Sehingga orang itu bisa sesuai dengan tujuan kita gitu. Nah, polanya itu ada pola lama. Pola lama itu adalah membuat konten. Pola lama itu membuat konten untuk masyarakat. Jadi saya ulangi, pola yang lama itu membuat konten untuk masyarakat, membuat video untuk masyarakat ya. Kemudian pola yang baru adalah membuat konten bersama masyarakat. Itu sesuatu yang sangat beda sekali ya. Jadi membuat konten untuk masyarakat dengan membuat konten bersama masyarakat itu beda sekali. Jadi kalau misalnya kita bikin poster pakai fotonya Pak Bupati tolak money politik, nah itu orang ketawa gitu. Biasa-biasa saja gitu loh. Tapi kalau kita misalnya bikin poster di media sosial memakai foto KPU itu menggunakan foto figur yang terkenal di Pemalang, nah itu baru hebat. Jadi misalnya kalau KPU itu bikin poster menolak money politik, memakai foto ketua PGRI, memakai foto ketua Muhammadiyah, apa ketua NU, apa ketua Paguyuban Pasar, nah itu baru beda hasilnya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar. Jadi tidak perlu juga namanya ketua DPRD atau pimpinan-pimpinan politik ini harus terus nampil di poster-poster di media sosial itu gitu loh. Kan sudah ada baliho. Nah, kalau di media sosial ini kalau baliho itu kan terbatas, kayak Videotron itu kan terbatas. Oke lah, kalau yang begitu-begitu bolehlah dipakai sama komisioner-komisioner KPU. Nah, tapi kalau poster-poster di media sosial itu kan mau kita produksi 1.000, 1 juta, 2 juta itu kan juga nggak berpengaruh gitu loh. Artinya untuk poster-poster digital seperti itu jangan juga fotonya foto kepala daerah, foto DPR, foto komisioner itu harus diganti dengan foto-foto public figure di masyarakat itu sehingga mereka merasa dilibatkan juga gitu loh.
Misalnya lagi di warung kopi, ada yang ngomong, Pak Lurah, saya lihat foto Pak Lurah itu dijadikan KPU foto itu tuh, foto kampanye tolak money politik. Masa sih katanya kan? Maksudnya orang-orang kayak gitu kan harus dilibatkan gitu. Jadi jangan sampai mereka jadi objek. Intinya membangkitkan semangat bagaimana masyarakat ini bukan lagi menjadi objek sosialisasi, tapi juga dia menjadi aktor dalam sosialisasi. Jadi dia menjadi talent gitu lah. Apa namanya dalam konten-konten kita di media sosial gitu. Apa itu social currency ya? Social currency itu mata uang sosial istilahnya. Mata uang sosial itu sesuatu yang harus kita ciptakan sehingga orang ketika mensosialisasikan apapun tentang KPU atau pilkada atau kandidat kita itu orang itu merasa bangga gitu. Itulah istilahnya mata uang sosial itu gitu. Orang kalau datang ke Jakarta dia foto, kalau lihat gedung KPK dia foto, dia share di media sosial. Nah, itu namanya social currency. Ada kebanggaan dia terhadap satu kandidat atau satu calon itu gitu. Baik. Nah, kaitannya dengan media sosial itu yang harus ditemukan baik di level kandidat peserta pilkada maupun di KPU. Itu yang dibutuhkan sekarang, cari orang yang benar-benar mampu mengelola media sosial ini dengan baik ya. Jadi kalau bicara media sosial itu jangan langsung kepikiran, aduh kita harus cari desainer yang bagus nih, kita harus cari tukang edit video yang bagus nih. Bukan itu media sosial itu. Tapi yang harus kita cari itu otaknya dulu ya. Kalau mencari tukang edit poster, mencari tukang edit video itu banyak sekali, ada ratusan bahkan ribuan jumlahnya. Tapi yang susah itu adalah mencari orang yang bisa membuatkan draft untuk divideokan itu apa gitu. Nah, karena beda sekali. Jadi saya bilang di sini kan apa bedanya pabrik sabun dan tim media sosial ya. Kalau pabrik sabun itu setiap hari produksinya sabun. Besok produksi sabun lagi, minggu depan produksi sabun lagi, tahun depan produksi sabun lagi. Tapi kalau pemimpin tim media sosial itu setiap hari yang diproduksi itu beda-beda. Jadi hari ini produksi infografis, produksi video, produksi foto, macam-macam. Jadi tingkat stresnya itu tinggi gitu ya. Oleh karena itu misalnya yang di kandidat itu yang dipikirkan itu siapa nih yang bisa menjadi pemimpin tim media sosial di tim kita ini. Itu dulu yang ditemukan. Nah, kalau sudah ketemu orangnya baru mudah yang pergerakan ke bawahnya ini. Oh, cepat Pak. Jadi misalnya kayak di KPU itu. Di KPU itu nggak mungkin misalnya otaknya itu diserahkan kepada anak magang. Pasti orang yang minimal sudah 5 tahun ke atas di situ, dialah yang lebih mengerti bagaimana, dialah yang harus menjadi kepala tim media sosial di situ. Jadi dia punya bayangan, wah konten tuh begini, konten tuh begini. Nanti tinggal dia draft-draft, suruh bikin orang dan lain sebagainya gitu. Nah itu baru dia bisa berjalan gitu. Nah soal konten ya, jadi karena ini namanya media dan sosial ya, jadi media kan namanya media dan sosial. Kalau media itu sifatnya kan satu arah. Nah kalau media sosial itu sifatnya harus dua arah, bukan harus lagi, wajib gitu loh. Pernah saya lihat itu kolom komentar media sosial KPU itu ditutup ya, maksudnya tidak aktif. KPU pusat maksudnya. Waktu ada kasus Pak Wahyu itu kan, tutup akun komentarnya. Tapi akhirnya dibuka lagi. Nah, kolom komentar tuh jangan pernah ditutup, dibuka aja terus sehingga orang bisa berinteraksi di situ. Nah, problemnya sekarang rata-rata itu pengelola media sosial pemerintah itu pemalas-pemalas. Pemalas itu maksudnya dia hanya posting tapi komentar-komentar itu nggak dijawab. Itu
itu masalah besar sekali bagi pengelolaan media sosial pemerintah gitu. Nah sekarang bisa nggak sih misalnya kayak di Facebook itu komentar-komentar warga itu dijawab? Tentu tidak semua komentar warga dijawab. Artinya pada hal-hal yang sifatnya pertanyaan teknis kan sudah ada penjelasannya di website KPU. Kita bisa kasih link-linknya saja kan. Misalnya dia pertanyaan, gimana boleh nggak begini? Nah link dari website kita taruh di situ. Nah itu yang agak problem di kita itu. Jadi pengelolaan media sosial itu masih seperti media biasa, interaksi, pertanyaan warga itu belum direspon di situ. Sehingga ketika kita memposting sebuah konten, kemudian orang merespon bertanya, kemudian tidak dijawab, ya sudah, berikutnya mereka nggak mau lagi bertanya gitu loh. Berikutnya mereka nggak mau lagi berinteraksi. Nah itu yang jadi problem di kita gitu loh. Jadi saya kalau ditanya, kalau misalnya punya duit, investasinya bagusnya di mana? Investasinya bagusnya di SDM. Jadi di SDM orang-orang yang mengelola media sosial itu. Atau di honor orang-orang yang mengelola media sosial dari internal KPU itu. Kalau memang punya duit gitu loh. Kalau duitnya terbatas, artinya diinvestasikan untuk SDM. Gitu. Oke, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi, termasuk ya kalau kita menganggap media itu sama kayak media konvensional, maka frekuensi itu menjadi penentu gitu. Misalnya gini, orang kalau bikin radio atau bikin TV, katakanlah radio. Tapi jam tayangnya radio itu cuma 5 jam. Itu pasti yang nonton sedikit gitu. Misalnya radio Pemalang FM. Siarannya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Habis itu nggak siaran lagi. Ya orang males lah dengernya kalau kayak begitu. Atau misalnya TV, Pemalang TV. Ternyata siarannya sehari cuma 3 jam. Azan aja yang dia siaran. Misalnya kayak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi TV-nya siarannya waktu azan aja. Orang juga males gitu. Atau orang bikin koran, tapi terbitnya sekali sebulan. Orang juga males gitu. Nah, sama kayak media sosial. Jadi kalau media sosial itu satu hari yang diposting satu. Habis diposting satu, tidur. Besoknya posting satu, tidur. Tidak ada interaksi. Kalau cuma posting-posting begitu, tidak usah pakai media sosial. Jadi media sosial itu seenggak-enggaknya jam tayangnya itu 8 jam sehari. Artinya itu dipantengin terus. Artinya misalnya kita posting pagi, ya tetap kita kontrol terus. Makanya pengelola media sosial itu tidak bisa ada kerjaan lain selain mengelola itu. Memang itu aja kerjaannya. Nah, utamanya yang di pusatnya begitu. Karena kalau pusatnya lemah, sumber informasinya lemah, maka PPS ke bawah juga akan susah. Kalau ke bawah kan lebih kepada distribusi. Nah itu, jadi kalaupun tidak bisa 7 orang, minimalnya ada 3 orang yang memang benar-benar fokus mengelola media sosial itu. Dan itu statusnya jelas, ada honornya dan lain sebagainya gitu loh. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali bisa bersilaturahmi dengan Ibu Bapak Pemalang. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan sukses pilkada di Pemalang, bukan hanya pilkadanya, tapi juga menjadi pendidikan politik bagi kita semua. Satu lagi nih Mas Agus, ini saya takut lupa ya. Tolong didokumentasikan semua proses dalam pemilu itu ya, walaupun itu hanya video-video kecil. Nah itu bisa dijadikan nanti satu film ya, film sejarah bagi KPU di Pemalang bahwa beginilah pelaksanaan pilkada di era pandemi gitu lah. Itu akan menjadi cerita yang bagus nanti 10 tahun kemudian. Terima kasih sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Riko.
masukannya sangat bagus. Jadi teman-teman, ini semacam perspektif yang baru, karena memang sejauh ini soal media sosial itu memang hal yang rumit. Yang diceritakan Mas Riko itu benar memang. Jadi kayak di KPU nih, di KPU ini kan tertolongnya karena memang ada beberapa tenaga teknis pendukung yang muda-muda, yang paham sosial media, bisa mengoperasikan kamera, bisa bikin video dan lain-lain. Dulu sebelum pilkada itu sangat susah ketika belum ada tenaga teknis pendukung. Jadi memang problemnya itu. Problemnya adalah kita ada anggaran, tapi memang anggarannya hanya terbatas untuk teknis dan hal-hal rutin. Jadi itu terus saya lihat tadi diskusi ini tuh pesertanya tadi sampai 186, 190. Iya, banyak sekali. Ini sudah turun 138. Ini pesertanya banyak, ada dari penyelenggara pemilu, baik KPU, terus Bawaslu juga hadir, PPK sampai tingkatan PPS di desa, ada relawan demokrasi, juga ada partai politik. Tadi saya lihat teman-teman partai politik juga hadir. Jadi ini semacam masukan buat kita semuanya bahwa kita perlu menggarap sesuatu hal yang jadi peluang kita untuk memaksimalkan pilkada, yaitu sosial media. Langsung saja saya buka termin diskusi. Tadi ada beberapa, ada 2 pertanyaan. Saya lihat dari Mas Sarwo Edi sama Mas Sulaiman Anjatin. Tapi kalau mau diskusi silakan bisa langsung masuk. Langsung ininya, mic-nya dibuka. Enggak, teman-teman PPK yang lain juga kalau mau tanya atau cek. Oke, Mas Fatu Kumpul, silakan Mas Ali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Agus, Divisi Sosialisasi Kabupaten Pemalang. Ada yang ingin saya sampaikan setelah tadi menyimak dari Pak Riko, bagaimana teknis bersosialisasi di media sosial. Nah, ini pertanyaan saya untuk di Kecamatan Watu Kumpul sendiri, itu letak geografisnya itu masih banyak terkendala oleh sinyal. Lah, untuk menerapkan media sosialisasi yang tadi Buka, mute. Halo, cek. Ulang ini. Mic-nya dibuka aja. Oke, langsung Li. Ayo. Ya. Untuk media sosialisasi dan strategi yang bagus dalam bersosialisasi untuk geografis yang kurang mendukung sinyalnya seperti di Watu Kumpul, bagaimana? Kalau menyimak dari tadi Pak Riko, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ali dari PPK Watu Kumpul. Jadi Mas Riko, ini Watu Kumpul itu memang posisinya paling tinggi di Pemalang. Jadi memang desa-desanya masih banyak sinyal, masih kurang. Intinya kendala geografis atau sinyal. Dan Pemalang itu kan ada yang dekat dengan pantai, ada yang dekat dengan Gunung Slamet. Nah, itu persoalannya sebagian atau setengah wilayahnya memang soal sinyal masih kurang. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang lain bisa, misalkan teman-teman parpol bisa nanya juga, atau PPS atau siapa saja. Dari Semingkir mau tanya, mohon izin. Oh, silakan Semingkir, PPS Semingkir ya. Iya, terima kasih. Bisa langsung ini? Oke, langsung aja Mas. Ya, saya dari PPS Semingkir. Saya mau tanya yang berkaitan dengan SOP yang berkaitan dengan protokol pencegahan COVID.
apakah tahapan-tahapan pemilu termasuk yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu baik PPK maupun PPS itu kok tidak selalu dan tidak semua itu selaras sejalan dengan protokol pencegahan COVID. Contoh misalnya kayak uji publik atau kayak apa itu, misalnya kita ada di situ ada ketentuan misalnya membuat undangan. Mengundang itu kan mau tidak mau pasti ada kerumunan kan. Itu contoh itu kan jelas apa secara pencegahan COVID kan juga tidak sesuai. Jadi untuk KPU secara umum biar kita di lapangan mudah, perlu dievaluasi tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan apa meminimalkan yang menghindari kerumunan. Begitu kira-kira. Mohon maaf, terima kasih atas jawabannya, ditunggu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terkait protokol kesehatan. Ada lagi satu lagi. Dong acara iki, Mas. Mesti apa nanti? Halo. Ada lagi pertanyaan satu lagi? Ya, PPS Majalangu. Halo. Halo. Silakan masuk, Mas. Ya, dari PPS Majalangu, Pak. Oke, siap, Majalangu. Mas Ya, Ibnu nih. Ibnu Susanto. Oke. Ya, siap. Ya, berkaitan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Riko, Pak ya. Itu kan berarti ada sedikit tuntutan kita untuk berkreasi dan berinovasi untuk suksesi Pilkada Kabupaten Pemalang. Maka dari apa yang disampaikan tersebut, mungkin ada satu hal yang harus dikaji ulang berkaitan dengan uji publik. Nanti uji publik juga harus menyertakan kreativitas dari PPS. Dan mohon itu dananya ditambah lagi kalau memang supaya berkreasi dan berinovasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Sampai ketemu di Majalangu. Siap. Oke. Ada yang lain nggak? Ini semuanya pertanyaannya dari penyelenggara pemilu semua. Mungkin dari yang lain. Parpol, partai politik, kalau mau nanya, monggo. Eman-eman kalau nggak nanya ini. Atau sudah jelas semua? Oke, Wis. Ini pertanyaannya terkait tadi. Pertama, terkait geografis di Watu Kumpul, yang berkaitan dengan sinyal, terus kemudian kedua adalah protokol kesehatan yang dilakukan di lapangan, dan yang terakhir terkait kreativitas dari yang dituntut oleh KPU, contohnya untuk tahapan uji publik besok. Untuk yang ini untuk yang protokol kesehatan, mohon Pak Harun bisa ngasih jawaban, Pak Harun. Oke, terima kasih. Terkait dengan penerapan protokol COVID ya, ketika nanti praktek di lapangan, ya, ketika pelaksanaan di lapangan, ya, memang semisal terkait kegiatan pemungutan suara ya, atau pemungutan dan penghitungan suara. Nah, KPU RI ini telah melakukan berbagai telah melaksanakan simulasi, ya, itu tidak sekali terkait dengan bagaimana pelaksanaan semisal ya, pelaksanaan pemungutan suara atau pungut hitung di tengah pandemi COVID ini, ya. Dari simulasi yang telah dilaksanakan KPU RI berkali-kali ya, tidak hanya sekali, itu sudah ada gambaran bagaimana nanti ketika pemilih ketika datang, kemudian masuk mendaftarkan diri, kemudian masuk antrian, melaksanakan pencoblosan dan keluar dengan tinta itu sudah ada gambaran.
Artinya KPU RI sedang mendesain ataupun membuat pola bagaimana kemudian kerumunan itu tidak terjadi di lapangan atau ketika pelaksanaan tahapan. Saya ambil contoh itu tadi ketika pungut hitung. Jadi nanti di depan itu paling tidak ada tanda untuk menunggu yang berjarak 1 meter. Dibuat kaki bisa, dibuat lingkaran bisa, dibuat kotak bisa. Artinya nanti ada tanda khusus terkait dengan antrian. Kemudian yang lain ya otomatis disiasati terkait dengan undangan. Ya, ini saya bicara ketika penghitungan dan pemungutan suara. Undangan itu waktu pemungutan waktu pencoblosan kan jam 7 sampai jam 13. Maka kemudian dibuatlah antara jam 1 sampai jam 9 semisal nomor antrian 1 sampai 50. Nanti 50 sampai 100 berikutnya jam 9 sampai jam 10. Jadi nanti diharapkan kerumunan yang datang atau calon pemilih yang akan datang itu tidak bertemu atau berjubel di pintu masuk ketika mau menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau memang kemudian kalau kegiatan yang lain seperti kampanye, lah ini harus peran semua pihak ya, tidak hanya kami sebagai KPU ya, ataupun sebagai penyelenggara, Bawaslu-nya juga ikut ngawasi, partai politik sebagai peserta atau Bapaslon-nya atau tim suksesnya juga harus ikut bersama-sama mentaati ataupun benar-benar mematuhi aturan ataupun standar yang sudah dibuat terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Kalau semuanya bekerja sama, saya kira kendala-kendala yang tidak mungkin tidak diharapkan terjadi itu tidak akan terjadi. Artinya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya peran semua pihak, tidak hanya kami KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu, peserta politik, Bapaslon, tim sukses, semua harus benar-benar taat dan tunduk pada aturan yang ada demi artinya kesehatan dan keselamatan kita semua. Saya kira itu untuk menghindari kerumunan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ketika pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020. Mungkin itu aja Pak Agus. Oke, sekedar informasi buat teman-teman semua, nanti pada saat kampanye itu kan antara KPU, kemudian pasangan calon atau timnya, tim kampanyenya, kemudian Bawaslu itu kan salah satunya adalah menentukan jadwal, yaitu kampanye terbuka, kemudian terkait jadwal debat publik di stasiun televisi, ataupun kebijakan-kebijakan lain itu kita ketemu. Nah, salah satu hal yang membedakan kita dengan pilkada sebelumnya adalah kalau dulu itu kan tidak melibatkan gugus tugas. Nah, besok semua tahapan kampanye itu dikomunikasikan dengan gugus tugas. Jadi bisa saja kemudian gugus tugas itu melarang paslon untuk kampanye di titik ini karena dianggap titik ini itu adalah zona merah misalkan. Atau ada semacam rekomendasi khusus dari gugus tugas terkait hal-hal atau tempat-tempat mana yang dilarang untuk kampanye. Jadi masyarakat intinya semua tahapan yang akan kita lakukan itu adalah hasil koordinasi antara penyelenggara pemilu, baik KPU Bawaslu, dengan pasangan calon, kemudian dengan tim gugus tugas. Jadi ini salah satunya adalah untuk kita disiplin terhadap protokol kesehatan. Jadi yang awasi itu besok banyak, ada Bawaslu, kemudian gugus tugas juga mengawal, kepolisian, kemudian penyelenggara juga sudah dikasih tahu. Salah satunya forum seperti ini untuk lebih taat lagi terhadap protokol kesehatan. Karena kita tidak ingin ada laporan, khususnya di Pemalang, ada penyelenggara pemilu yang positif gara-gara tahapan-tahapan di pilkada. Untuk selanjutnya, Pak Tutuko mau menambahkan? Sepertinya sudah jaringan. Untuk yang pertanyaan tadi yang terkait geografis sama
uji publik. Nanti saya serahkan jawabannya ke Mas Riko saja. Jadi intinya gini Mas Riko, intinya adalah teman-teman di bawah itu sebenarnya butuh semacam strategi sosialisasi ke masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat terlibat dalam pilkada. Tadi sebenarnya di paparan Mas Riko sudah jelas, kalau zaman dulu itu adalah yang sosialisasi adalah KPU, masyarakat itu hanya sebagai objek untuk kita ajak ke TPS. Tapi ke depan itu adalah tantangannya adalah bagaimana caranya masyarakat terlibat sebagai orang yang aktif. Tadi idenya bagus, misalkan teman-teman PPS mulai besok atau mulai hari ini coba ketemu kepala desa, ajak kepala desa itu selfie atau bikin video 1 menitan, misalkan dikasih tag gambar tulisan menolak money politik atau kemudian ayo ke TPS. Itu hal-hal yang belum pernah kita kerjakan memang. Jadi selama ini kan sebatas KPU itu iklan di koran, KPU iklan di radio. Nah ini yang belum pernah dilakukan adalah teman-teman dari tingkatan level sampai ke PPS, sampai KPPS, mengajak tokoh masyarakat terdekat. Nah itu bisa kita lakukan, seperti usulnya Mas Riko tadi. Ya kalau ini dilakukan oleh KPU, terus Bawaslu juga melakukan juga bersama-sama, saya pikir pilkada besok itu akan lebih meriah gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengajak masyarakat untuk memeriahkan pilkada. Sekarang medianya banyak, bisa pakai minimal mereka tag gambar kemudian dijadikan profil. Profil itu kan nanti menyebar di masing-masing komunitas, karena minimal satu orang kan punya 2, 3, 4, 5 grup. Kalau itu efektif, saya pikir sosialisasinya akan lebih menggema. Monggo Mas Riko bisa ngasih masukan atau tanggapan. Mas Riko? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kalau PPS itu tingkat kecamatan ya? Desa, kalau PPS desa. PPS ya, kalau kecamatan PPK. PPK ya. PPK. Baik. Artinya memang seperti yang saya sampaikan tadi, perlu kumpul, coba dicari dosen muda di desa itu, atau anak muda atau mahasiswa, diajak rembuk mereka, didiskusikan kira-kira untuk meningkatkan partisipasi di pilkada serentak ini ada ide apa enggak gitu. Jadi itu bagian awal proses pelibatan publik dalam perencanaan gitu. Artinya orang kalau kita kumpulkan lah, misalnya di Jakarta ini ada yang menarik sekarang. Artinya artis-artis itu didatangi sama lurah. Ya. Contohnya di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan itu lurahnya itu mendatangi rumah artis-artis yang tinggal di Jakarta itu semuanya disuruh bikin video 3M. Akhirnya mereka pada bikin posting gitu lah. Nah, di kita memang banyak sekali sebetulnya tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di level kecamatan maupun di desa. Nah, foto-foto mereka yang kita gunakan untuk sosialisasi peningkatan partisipasi maupun money politik, katakanlah gitu. Saya juga kurang paham, ini pesan kuncinya apa? Katakanlah pesan kuncinya ayo memilih, datang ke TPS, kemudian tidak golput, atau money politik sama 3M itu kan, katakanlah 3 gitu ya, 3 pesan. Artinya orang datang ke TPS, tidak money politik, kemudian menjalankan 3M gitu. Nah, 3M ini bisa dijadikan ini satu paket ini. Artinya mengajak ke TPS, tidak money politik, dengan 3M itu satu paket pesan gitu. Sehingga ada pesan sosialnya, bukan cuma pesan politiknya. Artinya kalau orang selama ini ogah dengan politik, seenggak-enggaknya dia dengan isu kesehatan peduli gitu loh. Katakanlah saya sebagai tokoh masyarakat, kalau saya bikin video, saya akan ngomong, ayo masyarakat Kota Pemalang, jangan lupa ke TPS, hindari money politik, dan jangan lupa terapkan 3M, misalnya kayak gitu.
Artinya videonya kan nggak lama. Artinya cuma sekitar 15 sampai 20 detik. Artinya 3 pesan itu mereka sampaikan. Ayo ke TPS, hindari money politik, dan jangan lupa 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Artinya ada pesan sosialnya ketika diakhiri dengan 3M itu. Nah, atau sekarang ada lagi tambahannya, katakanlah jauhi 3R, ruangan tertutup, rumpi-rumpi, ruangan tertutup. 3R itu ruangan tertutup, rapat jarak dekat, sama nongkrong-nongkrong lah, rumpi-rumpi, kira-kira gitu. Nah, 3 pesan itu kan mudah sekali sebetulnya orang menyampaikan. Nah, konten itu dia berputar. Dia akan menjadi gotong royong. Artinya konten di satu PPK itu juga bisa diputar di PPK yang lain. Gitu. Kemudian konten itu juga bisa dinaikkan di tingkat kota atau kabupaten, sehingga juga disebarkan gitu. Makanya tadi saya bilang untuk tingkatan KPU itu untuk Facebook maupun Instagramnya itu nggak cukup 5 kali postingan sehari. Kadang bisa 5 sampai 10 untuk mengakomodir berbagai konten-konten bagus yang diproduksi pada tingkatan kecamatan maupun pada tingkatan desa gitu loh. Bukan tidak mungkin ada satu konten yang diproduksi dari desa atau kecamatan di Pemalang yang akan dipakai menjadi konten nasional kalau memang itu menarik banget gitu loh. Artinya kalau memang terkonsep dengan baik gitu, konten-konten yang diproduksi itu. Nah, selama ini memang saya tidak tahu. Artinya harus ada upaya dari KPU untuk membuat scoring. Scoring itu dalam artian jumlah video yang diproduksi itu yang terbanyak itu dari PPK yang mana, atau PPS yang mana yang paling banyak atau yang paling aktif di media sosial ya. Jadi yang dihitung itu bukan follower, tapi jumlah postingan ya. Jumlah postingan itu salah satu indikator, artinya dia sudah berapa postingan yang dia buat selama sosialisasi ini gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, konten yang menggunakan orang lain itu lebih powerful gitu. Ya sama lah, kan nggak pernah orang punya pabrik Indomie terus yang bintang iklannya yang punya Indomie itu malah nggak laku Indominya kalau begitu. Atau dia punya pabrik pabrik rokok, rokoknya yang kampanye itu malah nggak laku gitu loh. Nah, sama kayak pilkada ini, artinya kalau kita bikin poster terus yang di posternya itu ketua PPK-nya, orang ya wajar aja lah dia yang mengkampanyekan ke TPS ya, dia ketua KPU atau dia ketua PPK, itu sesuatu yang wajar gitu. Makanya kita butuh orang-orang lain. Nah, saya pikir dengan pendekatan COVID ya, kan ada hikmahnya juga gitu ya. Artinya kita bisa mengajak orang, misalnya, Pak, bisa nggak kita bikin video ajakan ke TPS sekaligus ajakan perilaku hidup sehat atau PHBS, itu orang pasti mau gitu loh. Itu ya. Tinggal diinventarisir figur-figur atau tokoh-tokoh yang ada di situ, sehingga mereka merasa dulu waktu saya masih bantu di BNPB, orang kalau diundang ke BNPB itu bikin video atas nama BNPB, orang bangga sekali. Nah, sama, saya pikir orang itu kalau ditawarin bikin video, itu kemungkinan dia menolak itu cuma 1%. Kecuali dibikin video yang enggak. Misalnya, Pak, bisa nggak kita bikin video? Itu nggak mungkin orang itu nolak. Kalau dia nolak itu rasanya itu, ya paling dia nanya materinya apa. Cuma itu aja. Nggak mungkin orang itu nolak kalau kita minta bikin video. Itu ya. Kalau nggak bisa juga ya kita bikin katakanlah poster kayak gini aja. Terus ada tulisan ayo ke TPS. Kemudian ayo ke TPS. Kemudian hindari money politik. Ayo kita 3M. Nah, nanti kita laminating ya. Setelah kita laminating, kalau ketemu tokoh ya kita ajak dia berfoto pakai
pakai poster yang kita bikin, itu juga bisa disebar. Artinya tidak mesti video, artinya juga bisa dengan yang lain-lain gitu. Nah, bagaimana dengan daerah yang memang minim internet, belum terjangkau dengan internet? Ya seharusnya di masa seperti ini ya harus benar-benar diperhatikan benar, jangan sampai nggak ada internet, harus disupport dengan internet. Itu nanti bisa menjadi satu alasan di situ kenapa partisipasinya kurang dan lain sebagainya. Jangan sampai itu menjadi kendala. Tentu yang pertama yang harus disupport itu internetnya. Nah, kalau memang terpaksa ya internetnya kurang, ya kita tinggal cari tahu di daerah situ apa sebetulnya media sosialisasi yang disukai oleh warga. Apakah SMS kah, apakah radio kah, atau hal-hal yang sifatnya darat kah, atau apa gitu ya. Artinya itu yang dimaksimalkan gitu. Nah, problem itu memang tidak bisa dimakan sendiri sama PPK. Artinya problem itu harus disampaikan kepada partai politik, KPU maupun tokoh setempat bahwa di sini internetnya nggak ada. Dan itu bisa menjadi bisa diselesaikan secara bersama-sama gitu loh. Nah, itu memang harus terukur. Terukur itu gini maksudnya. Komunikasi itu bisa diaudit. Artinya sukses atau tidaknya komunikasi itu bisa diaudit. Nah, ya salah satu indikatornya misalnya ya harus terpampang gitu ya. Maksudnya terpampang itu sebetulnya target kita untuk partisipasi ini berapa. Kemudian kontribusi dari komunikasi ini berapa, itu bisa sebetulnya diukur gitu loh. Artinya kalau memang tidak ada internet ya kita menggunakan media-media yang sifatnya darat, entah itu menggunakan masker, dan saya tidak tahu, tapi saya pikir tidak ada halangan di atribut kampanye itu mensosialisasikan protokol kesehatan itu. Saya pikir nggak ada, misalnya kandidat bikin kaos atau bikin masker sendiri kan tidak ada juga peraturan KPU yang melarang soal itu gitu. Bahkan diperbolehkan kalau paslon ingin pakai mencetak masker atau sarung tangan atau membagikan hand sanitizer, nggak apa-apa, diperbolehkan di PKPU-nya. Apalagi kalau sudah diperbolehkan ya. Artinya sangat memungkinkan sekali. Jadi kalau kita kembali ke tahun 1990 lah misalnya, ketika belum ada internet kan tetap aja bisa sosialisasi, tetap aja partisipasi itu tinggi gitu loh. Atau kalau kita bicara tahun 1955 yang katanya partisipasinya tinggi kan itu juga tidak ada internet gitu loh. Artinya sebetulnya internet itu penunjang, tapi kalau di daerah yang memang belum ada internetnya ya tetap kita menggunakan cara-cara yang cara-cara yang lama. Tidak ada masalah juga ketika kita menggunakan cara-cara yang lama itu, tinggal anggarannya aja yang disesuaikan kan. Apakah mendatangi, kemudian menggunakan orang-orang yang merekrut mahasiswa atau merekrut tokoh masyarakat, atau mohon maaf ya, kayak di Jakarta ini aja yang sudah canggih internetnya itu tetap aja menggunakan pengumuman di masjid itu untuk mensosialisasikan 3M. Jadi sekarang itu takmir masjid itu sering sekali ngomong setelah sholat berjamaah subuh itu kepada jamaah jangan lupa jaga kesehatan. Itu sekarang takmir masjid itu kerjaannya. Nah katakanlah ya misalnya sebodoh-bodohnya kita nggak ada internet ya, mewajibkan setiap masjid mengumumkan bahwa hari itu pemilihan lewat speakernya masing-masing gitu loh. Karena saking nggak ada internetnya ya kita umumkan lewat toa-toa itu. Jadi misalnya 2 hari sebelum tanggal berapa sih pilkadanya nih? Tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember. Jadi rumah-rumah ibadah dari tanggal 6 sampai tanggal 7 wajib mengimbau jamaahnya untuk memilih, dikasih aja surat edaran gitu kan. Jadi terserahlah gimana caranya, yang penting orang berpartisipasi gitu loh. Sehingga orang juga partisipasinya tinggi gitu. Tidak ada yang susah, intinya mau kerjasama dengan MUI, mau pesan-pesan anti money politik
mau disampaikan lewat gereja, mau lewat masjid, lewat vihara, kita mengajak tokoh masyarakat itu sebetulnya semuanya bisa dilakukan. Yang penting nanti itu tercantum bahwasanya itu inisiatif dari KPU gitu. Saya pikir itu ya. Oke, terima kasih Mas Riko dan teman-teman semuanya. Saya pikir paparannya sudah sangat lengkap, bahkan sangat teknis. Jadi teman-teman PPK sama teman-teman PPS sama relawan demokrasi bisa adopsi itu di lapangan. Contohnya bikin tempat untuk foto, ada ajakan untuk protokol kesehatan sama ajakan mencoblos di TPS. Kemudian bagaimana berhubungan dengan pihak luar untuk terlibat dalam semua kegiatan KPU. Saya pikir sudah sangat kompleks, sangat lengkap, karena sudah sore juga, ini sudah 2 jam setengah. Intinya adalah pilkada tinggal 2-3 bulan lagi, kita masih bisa memaksimalkan sosialisasi. Teman-teman partai politik juga mulai tanggal 26 September bisa mulai kampanye dengan protokol kesehatan. Untuk teknis bagaimana memanfaatkan internet tadi sudah dipaparkan Mas Riko. Terus tahapan-tahapan KPU juga tadi dipaparkan Pak Harun. Sama bagaimana kondisi COVID-19 di Pemalang juga paparnya jelas. Nanti yang butuh materi, karena tadi di chat banyak yang pengen materinya pembicara, nanti saya mintakan ke semua narasumber agar materinya bisa di-share ke semua orang yang tertarik dengan materi ini. Terima kasih buat Pak Harun waktunya, kemudian terima kasih buat gugus tugas COVID-19 Pak Tutuko, terima kasih. Nanti kita koordinasi lagi untuk tahapan kampanye. Kemudian Mas Riko, terima kasih Mas waktunya, terima kasih Mas Riko sudah jauh-jauh menyempatkan waktunya. Ini sangat bermanfaat. Karena Pemalang ini kan pemilihnya banyak Mas Riko, 1 juta lebih. Masya Allah, itu selevel provinsi sudah itu ya? Ya, jadi kita nomor 3 sekarang. Kita itu kalah dari kota Semarang sama Grobogan. Selisihnya 50 ribuan. Jadi termasuk daftar pemilih terbesar di Jawa Tengah. Dari 21 kota. Jadi penyelenggaranya juga TPS banyak banget. TPS-nya itu 3.148. Jadi ini sangat luas, kemudian jadi sorotan juga karena memang selama ini partisipasinya itu selalu paling rendah di Jawa Tengah. Karena Pemalang itu banyak perantaunya. Jadi itu hal yang membuat kita selalu ditantang untuk meningkatkan partisipasi. Jadi terima kasih kehadirannya. Sampai ketemu lagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya juga terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti yang butuh materi bisa langsung japri. Oke, dari kami, dari KPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.